Menerima pelecehan verbal atas kritik terhadap Pemkot Jambi terkait kerjasama dengan perusahaan Cina, pelajar SMP bernama Syarifah Fadiah Alkaf justru dipolisikan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) lantang bersuara atas sikap Pemkot Jambi yang dipandang menghalangi suara kritis Syarifah. Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra mengingatkan Pemkot Jambi soal kebebasan anak untuk berpendapat. Dalam konteks mendengar suara anak, tidak boleh ada satupun yang menghalangi anak itu bersuara, ungkap Jasra ketika dihubungi oleh Forum Keadilan pada Senin 5 Juni 2023. Lebih lanjut, ia juga membeberkan bahwa KPAI sudah melakukan komunikasi dengan Dinas Perlindungan Anak di Jambi terkait dengan langkah-langkah pendampingan Syarifah sendiri. Bagaimanapun juga dia masih usia anak yang mesti para pihak mengetahui hak anak, termasuk ketika bersuara di media sosial atau media lainnya, tambahnya. Dalam kesempatan yang sama, Jasra menekankan dugaan kekerasan seksual secara verbal yang dialami sang pelajar harus ditindaklanjuti pihak kepolisian. Pihak kepolisian ini harus menindaklanjuti, karena aduan itu kan harus ditindaklanjuti. Apalagi ini aduan anak. Kepolisian harus menggali lebih jauh informasi-informasi yang disuarakan oleh Syarifah, ungkap Jasra. Lebih jauh, KPAI berharap dalam kasus ini tidak ada pembulian yang dilakukan warganet kepada Syarifah karena yang disuarakannya menjadi viral di media sosial. KPAI terus melakukan pengawasan kepada berbagai pihak, kepolisian, Dinas Perlindungan Anak juga. Banyak profesi yang dilibatkan juga semakin bagus, ungkapnya. Nama Syarifah Fadiah Alkaf sebelumnya mendadak jadi buah bibir usai secara lantang melawan perusahaan Cina yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi. Pelajar SMP ini menyuarakan keadilan untuk neneknya yang dianggap telah dizolimi Pemkot Jambi. Duduk perkaranya, perusahaan tersebut telah merusak rumah nenek Syarifah yang juga merupakan seorang perawat pejuang kemerdekaan. Menurut Syarifah, rumah neneknya hancur karena kendaraan truk-truk perusahaan yang melebihi kapasitas melintas di sela rumah tersebut. Diketahui, rumah milik nenek Syarifah yang bernama Hafsah telah dibangun sejak tahun 1960-an sebelum perusahaan Cina tersebut beroperasi. Usai perusahaan Cina itu beroperasi, beberapa mobil truk milik mereka melintasi jalan lorong kecil dekat kediaman Hafsah dan para warga. Kurang lebih 10 tahun, truk-truk milik perusahaan Cina melewati jalan lorong untuk mengambil hasil bumi. Kendaraan yang berukuran besar ini menyebabkan rumah di sekitar mengalami kerusakan parah, termasuk rumah milik nenek dari Syarifah. Kerusakan rumah neneknya inilah yang membuatnya melontarkan kritikan terhadap Wali Kota Jambi, Syarif Fasha. Menilai banyak pelanggaran dalam eksploitasi yang dilakukan perusahaan tersebut. Syarifah menduga adanya permainan antara perusahaan itu dengan Pemkot Jambi. Siswi SMP ini pun curhat di media sosial hingga menjadi viral. Usai curhatan di media sosial, Syarifah mengaku mendapat pelecehan secara verbal di media sosialnya oleh Debbie Ceper, influencer Wali Kota Jambi. Komentar itu dibuat setelah Debbie mendapat penjelasan dari Wali Kota Jambi ihwal permintaan ganti rugi 1,3 miliar rupiah dari pihak Syarifah atas kerugian kerusakan rumah neneknya. Bang, boleh nanya nggak? Kerja apa yang gajinya sehari 1,3 M selain ngangkang? Komentar akun @debbieceper23 di Instagram yang memuat video postingan Syarifah. Debbie juga sempat mengunggah tangkapan layar berisi statement dari Wali Kota Jambi saat dirinya menanyakan soal kasus Syarifah. Hehehe, macam-macam baik kau Debbie. Dio minta kompensasi 1,3 M plus bantuan bulanan plus kerja di sana.
Pihak perusahaan tidak sanggup karena ada 90 kakak di sana tapi tidak menuntut seperti itu dan mereka nerimo baik apa yang diberikan perusahaan tersebut. Demikian tertulis dalam tangkapan layar yang diunggah @debiceper23 yang kemudian diunggah kembali oleh akun Twitter @partaisosmed. Tak terima dengan komentar nyeleneh Debbie yang dianggap melecehkan, Sharifah pada tanggal 29 Mei 2023 melapor ke polisi. Pasca pelaporan tersebut, Sharifah justru dilaporkan oleh Pemkot Jambi ke pihak berwajib. Jumat 2 Juni 2023, Sharifah memenuhi panggilan di Mapolda Jambi sebagai terlapor akibat video yang diunggahnya. Diketahui yang membuat laporan tersebut adalah Kabag Hukum Pemkot Jambi, Muhammad Gempa Awal John Putra, dan Humas Kota Jambi.